Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan Pak Obi. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar mata kuliah Machine Learning dengan saya Muhammad Hermanuel Yudha dengan NIM 1206 dan 3006 juga dan rekan Saya Aisyah Aja Fajimin dengan NIM 1206230000. Baik, untuk di sini kita menggunakan dataset clustering California Mall Customer untuk mengerjakan tugas besar kami. Dimana untuk yang pertama kita menentukan library seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan, yaitu untuk formulasi masalahnya. Dimana tujuan dari proyek ini adalah untuk mengelompokkan customer berdasarkan kesamaan karakteristik seperti usia dan metode pembayaran agar dapat memberikan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Untuk eksplorasi dan persiapan datanya seperti ini, kurang lebih. Jadi kita buat variabel, setelah itu kita read Excel, kenapa kok read Excel? Karena datanya berupa XLSX. Setelah itu untuk datanya sendiri yaitu sebanyak 99.457 dengan untuk row-nya atau penjelasannya itu customer ID atau nomor unik customer, yaitu gender atau jenis kelamin. Setelah itu yang ketiga ada age atau umur, dan yang terakhir ada payment method atau metode pembayaran. Setelah itu kita mengecek missing value, dimana untuk mengeceknya dengan komen seperti ini. Dan hasilnya atau outputnya terdapat missing value di kolom age sebanyak 119 data. Mana sini ini penting untuk ditangani karena kami hanya bisa bekerja dengan data numerik yang lengkap. Jadi di sini ada 119 data kosong yang ada pada kolom usia seperti itu. Untuk informasi datasetnya seperti ini dengan komen customer.info. Setelah itu yang selanjutnya untuk menghapus missing value yang ada, kita membuat variable customer clean, setelah itu kita drop nah. Dan kita memunculkan berapa baris atau jumlah data setelah dihapus. Jadi untuk jumlah data setelah dihapus yaitu sebanyak 99.338 baris. Nah, itu kita cek kembali customer clean is null.sum dan di sini terlihat bahwa sudah tidak ada missing value. Dan data yang memiliki missing value dihapus agar proses perhitungan jarak pada kemis tidak error. Data berkurang dari 99.457 menjadi 99.338 baris dan sudah tidak ada missing value. Untuk encoding data kategorikal dengan coding seperti ini, dimana encode gender, female itu kita inisiasi sebagai 0 dan male inisiasi sebagai 1. Gender mappingnya seperti ini, customer cleanness seperti ini. Lanjut untuk encode payment method atau metode pembayaran dengan credit card kita inisiasi dengan 0, debit card kita inisiasi dengan 1, untuk yang cash kita inisiasi dengan 2. Lanjut, mana proses ini nantinya mengubah tipe data kategorikal menjadi numerik agar bisa dihitung jaraknya. Untuk gender yang sudah saya bilang tadi, female dengan 0, male dengan 1, payment method credit card itu 0, debit card 1, dan cash 2. Terdapat setting with copy warning karena perubahan data langsung pada data frame hasil drop. Nah, untuk pemilihan fiturnya seperti ini. Jadi kita buat X, customer clean, age, gender encoded, payment encoded, dot values. Hanya memiliki 3 fitur penting, yang pertama usia, gender, dan metode pembayaran untuk proses clustering seperti itu. Selanjutnya yaitu normalisasi data bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya setelah proses persiapan data, yaitu ada proses normalisasi data. Proses ini diperlukan agar semua fitur berada pada skala yang sama, yaitu 0 sampai dengan 1. Ini prosesnya mencegah fitur dengan skala besar seperti usia yang mendominasi perhitungan jarak. Proses normalisasi dilakukan secara manual menggunakan Xmin dan Xmax menggunakan rumus yang tertera seperti di kode tersebut. Kemudian, selanjutnya ada split data. Data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Tujuan dibaginya data ini adalah untuk menguji apakah model bisa bekerja pada data baru yang tidak dilatih sebelumnya. Itu. Selanjutnya, itu adalah pemodelan. Di sini kami menggunakan k-means seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi di awal. Yang pertama itu ada fungsi Euclidean distance. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jarak antar titik data dengan rumus Euclidean distance. Kemudian ada fungsi k-means-nya.
Di fungsi kemis ini, sentroid diinisialisasi secara acak, kemudian setiap data akan dikonvertkan ke sentroid terdekat. Sentroid akan terus diupdate, terus sampai stabil dan mencapai 100 iterasi, sesuai yang ada di kode. Kemudian, selanjutnya, setelah menghitung pemodelannya, kita menghitung juga SSE-nya, atau Sum of Scored Errors. Di sini itu pada data training dan data test mengukur berapa rapat data dalam setiap cluster. Semakin kecil SSE, maka akan semakin baik. Kemudian evaluasi modelnya kita asumsikan yang pertama K-nya sama dengan 3, SSE dapat di-outputkan 114,6083. Artinya adalah total jarak keluarga dari semua data ke centroidnya cukup kecil, menunjukkan cluster yang terbentuk cukup baik. Kalau evaluasi pada data testing, dia menghasilkan 36,55, lebih kecil karena jumlah datanya lebih sedikit, 20% dari total. Hasilnya menunjukkan model masih bisa mengelompokkan data baru dengan cukup baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya ingin menjelaskan mengenai eksperimen dengan variasi K. Mana yang pertama kita membuatkannya dulu, di mana K-nya ini ada 2, 3, 4, dan 5 dengan masing-masing SSE yang cukup berbeda juga, di mana untuk K yang kedua, K2 yaitu SSE-nya kurang lebih ini 22.560, setelah itu lanjut 14.683, lanjut 9536, dan yang terakhir 11784. Di mana saat K bertambah, SSE akan menurun. Ini sesuai dengan karakteristik dari kami sendiri. Untuk penurunan signifikan terjadi pada K4. Jadi di sini cukup turun ya dari 22.560 ke 14.683, tapi lebih anjlok lagi atau lebih signifikan lagi di K yang keempat seperti itu, dan naik lagi di K kelima. Nah ini pada kelima SSE malah naik, kemungkinan overfitting atau centroid kurang optimal. Dari kesimpulannya sendiri, model terbaik diperoleh saat K4, di mana elbow metodenya berdasarkan elbow method untuk penurunan SSE mulai melandai seperti itu. Untuk implementasi K- dan K4, jadi K finalnya itu yang sudah kita ambil tadi K4 atau K terbaiknya, kita menjalankan K-nya dengan centroid final dan cluster final. Untuk K-nya kita menggunakan X-train dan K final. Hitung SSE pada data training. Untuk kodenya seperti ini, dan hasilnya SSE pada data training atau K4 senilai dengan 12.815, sekian. Untuk evaluasi pada data testing, untuk kodenya kurang lebih seperti ini. SSE pada data testingnya yang K4 itu yang data testingnya ini 3.193. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian visualisasi clustering customer. Selanjutnya yaitu hasil visualisasinya. Menggunakan scatter plot dengan sumbu usia yang sudah dinormalisasikan dan sumbu X-nya gender dengan 0 female dan 1 adalah male pada sumbu Y. Kemudian untuk hasil dari visualisasinya menunjukkan bahwa pengelompokan berdasarkan usia dan gender cukup terlihat jelas karena customer laki-laki dan perempuan membentuk kelompok yang terpisah. Kemudian sebaran usia yang cukup bervariasi dalam setiap gender menunjukkan bahwa usia menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan cluster. Berdasarkan proses cluster yang sudah dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokan customer berhasil dilakukan dengan membentuk 4 cluster utama yang memiliki karakteristik berbeda. Kemudian, usia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan cluster, sementara gender dan metode pembayaran membagi customer dalam kelompok yang lebih spesifik. Kemudian selain itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemilihan K sama dengan 4 merupakan hasil terbaik dengan SSE yang lebih rendah dan konsisten pada data training maupun data testingnya. Kemudian visualisasi scatter plot ini membantu kita dalam memvalidasi bahwa customer dengan karakteristik tertentu memang terpisah jelas dengan dalam cluster. Dengan hasil ini, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang tersegmentasi berdasarkan karakteristik cluster untuk meningkatkan efektivitas kampanye, pemasaran, dan pelayanan customer. Mungkin itu aja, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.